Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Mun dalam mata pelajaran ekonomi akuntansi. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pedas. Pagi-pagi sudah pedas-pedas ya anak-anak. Iya, pedas adalah persamaan dasar. Ini harus dihafal loh ya nanti. Perhatikan materi baik-baik berikut. Anak-anak, kita mulai materi kita tentang persamaan dasar atau pedas ya dan saldo normal akun. Oke, lanjut. Sebelum ke inti materi, kita pelajari dulu. Kemarin Bu Mun kan sempat menjelaskan tuh tentang pembukuan berpasangan. Jadi ternyata buku itu ada pasangannya loh, Cah. Lanjut ya. Pembukuan berpasangan itu maksudnya adalah ada uang masuk, ada uang keluar, ada catatan masuk, ada catatan keluar, ada sebab, ada akibat, ada istilahnya adalah debit atau kredit. Kalau debit itu berarti pencatatannya sebelah kiri, kredit itu sebelah kanan. Coba dilihat di tabel ini, ya kan? Oke. Misalnya ketika ada uang masuk atau kas, misalnya kas ada penambahan kas, berarti ada uang masuk, tempatnya di debit. Misalnya ini mengeluarkan uang untuk pembayaran gaji, ya, berarti kan uang keluar tuh, tempatnya di kredit. Paham ya anak-anak? Oke. Selanjutnya. Oke, saldo normal akun ya. Ini harus kalian hafal anak-anak. Kelompok akun itu ada 5. Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Kemarin sudah Bu menjelaskan pengertian-pengertian dan pembagiannya. Oke. Contoh soal, ketika harta bertambah, maka tempatnya di debit. Ketika harta berkurang, maka tempatnya di kredit. Harta itu apa saja Bu Mun? Oh, harta itu banyak anak-anak. Kemarin harta kan terbagi menjadi 3. Harta tetap, harta lancar, dan harta tidak berwujud, ya kan? Banyak sekali kemarin. Yang termasuk dalam harta contohnya apa Bu Mun? Kas, piutang, terus peralatan, perlengkapan dan lain sebagainya. Wis didelok maneh materi yang kemarin ya. Oke. Selanjutnya utang. Utang itu kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Terus modal. Modal itu kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Tuh, kan uang masuk Bu. Tunggu dulu. Karena modal itu adalah kewajiban kita untuk mengembalikannya. Ya kan? Benar modal itu uang masuk ke kita, tapi kan suatu saat kita harus mengembalikan modal tersebut. Sehingga ketika modal itu bertambah, tempatnya di kredit, ketika berkurang di debit, hampir sama dengan utang. Kasarannya gitu loh, Cah. Paham ya? Pendapatan ketika bertambah di kredit, ketika berkurang di debit. Selanjutnya beban. Beban ketika bertambah di debit, ketika berkurang di kredit. Mumet ya? Ya, mumet sekali. Kita langsung ke soalnya aja. Membeli peralatan kantor seharga 200 juta. Membeli peralatan kantor berarti kan kita mengeluarkan uang kan, Cah? Terus peralatannya masuk ke kantor kan? Paham nggak kok gini? Berarti kan peralatan bertambah, ya kan? Kalau peralatan bertambah, berarti dia ada di debit. Tuh, kok bisa Bu Mun? Iya bisa. Kan peralatan tadi bagian dari harta. Bingung? Cari ya materi yang kemarin. Harta itu pembagiannya banyak sekali. Salah satunya peralatan. Jadi ketika peralatan bertambah, maka tempatnya di debit. Karena podo karo harta ini. Selanjutnya, ketika membeli peralatan itu kan mengeluarkan uang tuh saat itu. Ketika mengeluarkan uang berarti kasnya berkurang. Kas berkurang tempatnya di kredit. Loh, kok bisa? Ya bisa karena kas itu kan juga bagian dari harta. Harta berkurang tempatnya di kredit. Paham ya anak-anak? Terus penulisannya seperti tabel seperti ini. Lah, dalam akuntansi tabel seperti ini, persamaan dasar seperti ini membacanya adalah peralatan pada kas 200 juta. Begitu maksudnya peralatannya di debit, kasnya di kredit. Lanjut. Ya,
Kalau tadi yang masih bingung, loh Bu, kok bisa kasnya ini? Oh, kita lihat dulu materi yang kemarin. Nah, lihat itu harta apa saja. Harta itu banyak, ternyata ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan kendaraan dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau ada soal, misalnya dibeli kendaraan, berarti kendaraan itu kan masuk pada harta. Berarti itu nanti tempatnya di debit. Iya, seperti itu. Terus kalau misalnya Bu, tadi saya membeli peralatan, berarti peralatan bertambah, tempatnya di debit. Terus misalnya Bu, terjadi pencurian, nah pencurian apa? Misalnya pencurian mesin, nah berarti kan peralatannya berkurang, tempatnya di kredit, karena harta berkurang kan di kredit, Cah. Oke. Selanjutnya pasifa. Nah, ini pasifa harus hafal juga ini, kewajiban kita. Nah, makanya tadi modal sama hutang itu posisinya sama, ketika bertambah dia dikredit. Kenapa? Karena modal ini suatu saat nanti kita kembalikan anak-anak. Ya, paham ya di sini ya? Oke, jadi nanti pengubah modalnya adalah pendapatan, beban biaya, dividen atau pref. Kalau dividen itu adalah laba, kalau pref itu pengambilan modal. Jadi misalnya tuh si Painem itu punya perusahaan tahu yang sudah go public, waduh, dengan sahamnya sekian ratus miliar misalnya, seperti itulah. Painem itu mau ngopi sama teman-temannya gitu, terus dia ngambil modal misalnya ngambil modal perusahaan untuk ngopi gitu ya. Jadi itu namanya pref. Painem menarik modalnya kembali, itu namanya pref. Paham ya anak-anak? Ya. Oke. Lanjut. Selanjutnya ini dia. Kalau masih tambah mumet, tiga materi ini harus benar-benar kalian pahami dan kalian hafalkan. Ini loh, Cah. Persamaan ini sampean harus hafal semua, terutama kelompok akun tuh. Ya, oke. Dapat kreditnya. Lanjut. Contoh soal. Ingat pedasnya ya, kelompok akunnya ini harus ingat ini sampean ya. Membeli peralatan secara cash. Nah, secara cash itu berarti saat itu mengeluarkan uang. Beda lagi kalau membelinya secara utang loh ya. Membeli peralatan secara cash sebesar 250 juta. Berarti saat itu uangnya keluar juga. Peralatan masuk perusahaan, uangnya keluar. Nah, membayar biaya listrik sebesar 200.000, berarti mengeluarkan duit juga tuh. Terus selanjutnya membeli perlengkapan kantor secara kredit atau utang 15 juta. Loh, ini utang, beda lagi masalahnya ya. Oke, kita ke yang ini. Membeli peralatan secara cash 250 juta. Berarti peralatannya masuk ke perusahaan, berarti kan peralatan itu kan harta. Harta bertambah debit. Tulis peralatan di debit. Karena itu cash, dia kan mengeluarkan uang saat itu, berarti cashnya berkurang. Kas itu kan harta berkurang tempatnya di kredit. Jadi sudah balance, sudah pas, sudah berpasangan peralatan dan kas. Sudah berpasangan ya. Harus balance. Terus selanjutnya, balance itu imbang loh anak-anak ya. Oke. Membayar beban listrik sebesar 200.000. Berarti biaya listrik itu kan beban, Cah. Karena itu periodik setiap bulannya. Kayak air itu juga beban, terus sewa tempat itu juga beban. Ya kayak yang bersifat periodik ngono loh. Setiap tahun, setiap bulan, misalnya seperti itu. Ya. Biaya listrik itu adalah beban. Beban bertambah, tempatnya di debit. Tulis beban listrik di debit 200.000 lah. Ketika membayar beban listrik itu kan berarti kita mengeluarkan uang. Masuk listrik kate diutang, nggak boleh ya. Jadi saat itu kita mengeluarkan uang sehingga kasnya berkurang. Kas berkurang berarti tempatnya di kredit. Balance 200.000, 200.000. Sudah ada pasangannya, nggak usah bingung golek iya. Oke, lanjut. Membeli perlengkapan kantor secara kredit atau utang sebesar 15 juta. Nah, ini utang ini, Cah. Perlengkapan sudah masuk, tapi kita belum mengeluarkan uang. Berarti kas gak ditulis di situ, Bu. Mboten, kan kita belum mengeluarkan uang. Wong tulisannya wae kredit atau utang, berarti utang kita bertambah. Paham ya? Ketika di sini kita tulis perlengkapan bertambah. Perlengkapan kan harta bertambah di debit. Perlengkapan ditulis 15 juta debit. Habis itu, apa Bu kreditnya?
Kreditnya ya utang, kita kan nggak punya kas yang dikeluarin, berarti utang. Utang bertambah, tempatnya di kredit. Utang bertambah di kredit, kita tulis. Sudah tuh berpasangan, ada pasangannya, balance gitu. Paham ya anak-anak? Oke. Ya, anak-anak dari materi tadi bisa samaan pahami. Ini ada beberapa pertanyaan, silahkan dijawab dengan jujur, tidak usah turunan, karena untuk persamaan dasar ini kalian harus benar-benar paham. Jadi misalnya tidak paham, ngomong aja, Bu saya tidak paham bagian ini, gitu aja. Dan ini walaupun jawabannya sebenarnya mungkin sama, tapi ada kalanya pasti ada yang salah aja. Jadi kerjakan aja sebisanya, ndak usah turunan. Kalau memang nggak paham, ngomong aja nggak paham. Kalau yang paham yang mana, gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.